Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wakafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Kembali lagi bersama saya Adi Riana dalam Serambi Masjid SMP Islam Al-Ma'ruf. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadan 1443 Hijriah. Mudah-mudahan seluruh amal kita, baik yang sudah, sedang, dan yang akan kita tunaikan, diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang beruntung dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Saudara, dalam kesempatan yang baik ini kita akan sama-sama membahas mengenai orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan. Siapa sajakah yang termasuk orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan? Kurang lebih ada 4 golongan orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan. Yang pertama yaitu orang yang berpuasa tetapi hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Kenapa hanya mendapatkan haus dan lapar saja? Karena di bulan suci Ramadan orang tersebut banyak melakukan maksiat, sering berdusta, mengunjing orang lain. Itu contoh-contoh perbuatan yang dapat menghilangkan pahala puasa di bulan suci Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'." Berapa banyak orang yang melakukan ibadah puasa, tetapi yang ia dapatkan hanyalah lapar saja. Maka sungguh rugi orang yang hanya mendapatkan haus dan lapar saja di bulan suci Ramadan, tidak mendapatkan pahala. Maka dari itu, marilah kita sama-sama manfaatkan bulan suci Ramadan ini ajang untuk beribadah sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita digolongkan sebagai orang-orang yang bertakwa. Saudara yang berbahagia, kemudian orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan yang kedua adalah orang yang tidak mengikuti sholat sunnah tarawih sampai selesai. Sholat sunnah tarawih adalah ibadah sunnah yang hanya dilakukan di bulan suci Ramadan saja. Jika kita tidak memanfaatkan sebaik-baiknya ibadah sunnah sholat tarawih, maka kita tidak akan bisa menemukan di bulan-bulan lain selain di bulan suci Ramadan. Maka sangat rugi orang-orang yang tidak melaksanakan atau tidak mengikuti sholat sunnah tarawih sampai selesai. Sering kita melihat para jamaah sudah keluar masjid ketika sholat sunnah tarawih telah usai. Mereka tidak mengikuti sholat sunnah witir. Maka mari kita sama-sama perbaiki kebiasaan-kebiasaan tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengikuti imam sampai selesai sholat, maka baginya ditulis pahala sholat semalaman suntuk. Maka jangan sampai kita lewatkan momentum yang sangat berharga seperti sholat sunnah tarawih, karena akan menyesal orang-orang yang tidak mengikuti salat sunnah tarawih di bulan suci Ramadan. Saudaraku yang berbahagia, kemudian golongan orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan yang ketiga
adalah orang-orang yang tidak membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Tepat tanggal 17 bulan Ramadan, Al-Quran diturunkan di Gua Hira kepada Nabi Muhammad SAW, yakni surat Al-Alaq ayat 1-5. Maka marilah kita sama-sama berlomba-lomba dalam membaca Al-Quran, bertadarus Al-Quran, supaya Al-Quran memberikan syafaat kepada kita kelak di yaumil akhir. Jangan sampai terlewatkan tadarus Al-Quran. Dikatakan dalam sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Bahkan dikatakan dalam hadis tersebut, aku tidak mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu satu huruf, tetapi ba satu huruf, sin satu huruf, mim satu huruf, dan huruf-huruf yang lain itu terpisah. Maka dalam membaca bismillah sudah terdapat beberapa kebaikan, dan kebaikan tersebut akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi saat bulan suci Ramadan. Maka marilah kita sama-sama bertadarus, berlomba-lomba dalam membaca Al-Quranul Karim. Saudara rahimakumullah. Kemudian golongan orang-orang yang merugi yang terakhir, yakni yang nomor 4, adalah orang-orang yang tidak menjaga sholatnya di bulan suci Ramadan. Bukan hanya di bulan suci Ramadan saja, tetapi sholat merupakan ibadah wajib yang kita laksanakan setiap hari, baik itu di bulan suci Ramadan ataupun di bulan-bulan yang lain. Karena sholat merupakan tiang agama. Dalam hadis dikatakan, barang siapa yang menjaga sholatnya, maka seluruh amalnya akan baik dihisab nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi barang siapa yang tidak menjaga sholatnya atau rusak sholatnya, maka amal-amal tersebut akan menjadi rusak. Maka dari itu pentingnya kita menjaga sholat sehari-hari 5 waktu, ditambah lagi dengan sholat-sholat sunnah. Kita manfaatkan momentum bulan suci Ramadan ini untuk meningkatkan kualitas ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya di bulan suci Ramadan ini kita termasuk ke dalam kategori la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Demikian 4 kriteria orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan. Kita jauhi golongan yang 4 tersebut, supaya kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan khususnya tidak menjadi sia-sia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.